Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? How are you today? Alhamdulillah, I'm so grateful today. Bu Nisa bersyukur sekali hari ini Allah memberikan kesehatan kepada Bu Nisa sehingga Bu Nisa bisa beraktivitas seperti biasa, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada Bu Nisa sehingga Bu Nisa bisa membuat video pembelajaran untuk kalian belajar di rumah. Alhamdulillah. Kalau kalian semua di rumah bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Ingat, selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan untuk kita. Insya Allah itu adalah ketetapan Allah yang terbaik, ketentuan Allah yang terbaik, dan sesuai dengan janji Allah, ketika kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat suka mengeluh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita baca dulu doa syukurnya bersama-sama. Sikap berdoa, raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Kemudian anak-anak, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk kesehatan kita semua. Kesehatan kalian, ayah dan bunda di rumah, dan juga bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Semua keluarga besar Darul Fikri, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, belajar dan bermain lagi di sekolah seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersyukur Allah telah memberikan kita sepasang mata. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah sepasang mata yang bisa melihat seluruh keindahan dunia ciptaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang harus kita lakukan setelah mengucapkan alhamdulillah? Ada dua. Yang pertama, menjaga pemberian Allah itu dengan baik, merawat pemberian Allah itu dengan baik. Dan yang ketiga, dan yang kedua, menggunakan pemberian Allah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya, kita sudah dikasih mata sama Allah. Apa sih yang kita lihat? Tentu saja hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang memiliki nilai ibadah. Kalian saat ini punya banyak waktu luang di rumah. Apa saja yang kalian lakukan? Apakah lebih banyak menonton TV atau bermain video game? Nah, Bu Nisa berharap kalian meluangkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran atau membaca Umi di rumah setiap hari. Bu Nisa kasih tugas nih kelas 6, Bu Nisa challenge nih kelas 6. Yuk kita membaca Al-Quran setiap selesai sholat. Setelah kalian sholat, jangan lupa zikir dan doa dulu. Setelah itu, kita tilawah. Bu, boleh satu halaman? Boleh. Kalau baca Umi, Bu, boleh 2 kali saja baca Uminya? Boleh. Tapi biasakan, setelah selesai sholat, luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran atau membaca Umi ya, yang masih menggunakan tasirnya masih Umi. Insya Allah kalian pasti bisa. Kemudian untuk karakternya, kita akan belajar karakter teliti. Teliti pada saat mengerjakan tugas. Ingat, di kelas Bu Nisa ada 3 peraturan pada saat mengerjakan tugas. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, teliti, periksa lagi jawabannya sudah betul semua apa belum, yang rapih tulisannya, kemudian disubmit ke Bu Nisa via WA. Kemudian yang kedua, harus tepat waktu ketika mengerjakan tugas, maksimal jam 4 setiap hari ya. Kemudian yang ketiga, mandiri ketika mengerjakan tugas, tidak meminta bantuan orang tua dan tidak merepotkan orang tua. Ya, insya Allah kalian semua pasti bisa. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai timeline. Ya, what is the meaning of timeline? Oke, Bu Nisa lihat ya. Kalian bisa lihat nanti di belakang Bu Nisa.
Timeline is a list of important events for successive years within a particular historical period. Timeline itu adalah sebuah lini masa atau alur waktu suatu kronologis urutan peristiwa penting. Contohnya, kalau kalian membaca sebuah teks biografi, misalkan kita kasih contoh biografi dari Pak Habibie, Profesor Habibie ya. Nah, itu di dalam teks itu atau di dalam biografi itu banyak sekali tahun-tahun. Misalkan tahun kelahiran Profesor Habibie tahun berapa, kemudian tahun beliau menjadi menteri, tahun beliau ketika berhasil membuat pesawat, atau tahun beliau ketika menjadi presiden, bahkan tahun beliau meninggal. Nah, tahun-tahun itu adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan beliau dan itu disebut timeline. Oke, sekarang Bu Nisa punya sebuah cerita, punya sebuah teks nih tentang King Faisal bin Abdul Aziz. Ya, ketika Bu Nisa membacakan teks ini, kalian simak baik-baik karena di situ banyak timeline yang nanti kalian akan Bu Nisa kasih tugas ya. Oke, disimak ya. King Faisal bin Abdul Aziz. King Faisal was the third king of Saudi Arabia from 1964 to 1975. He was born in Riyadh in 1906. He was the son of King Abdul ibn Saud, the first king. As he grew up, he learned a lot from his father. The king could see that his son was a good man and very intelligent. So he gave Faisal important jobs at a young age. When Faisal was 19, he was in command of his father's army and won the Hijaz in west of the Arabian Peninsula. Faisal then ruled the Hijaz for his father. Faisal became a minister of foreign affairs for Saudi Arabia in 1932. He visited other countries and he represented Saudi Arabia in the United Nations. After his father's death in 1953, Faisal's elder brother became king. Faisal served as a prime minister under King Saud. During this time, the brother created the Ministry of Commerce and Industry and the Ministry of Health. In 1964, Faisal became king. During the next 11 years, he was a great king. He made Saudi Arabia safe and he made it modern. He first modernized the army and created an air force to protect the country. Although he respected tradition, he also made important change in education. For example, he opened the first girls' school in the kingdom. He knew that education was very important in the modern world. He opened the University of Petroleum and Minerals in Dhahran, and he encouraged young people to work hard to learn technical know-how. His own children set the example. Faisal understood the difficulties. We are starting from the bottom, he said, and we have to build slowly. He introduced healthcare for all Saudis. For the first time, the modern medicine was free for everyone. If people could not get the right help in Saudi Arabia, his government paid for medical help in Europe or North America. King Faisal worked long hours, but he did not shut his doors on the people. Every day he found time to appear in the traditional majlis, which was open to anyone who wanted to speak to him. Sadly, he did not live to see all the result of his work. He died on March the 25th, 1975. Ya, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang kisah King Faisal. Ya, Bu Nisa tidak akan menerjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia, tapi cerita ini mengenai bagaimana kehidupan King Faisal
bin Abdul Aziz, ya. Bagaimana dia tahun berapa dia menjadi raja Arab, kemudian tahun berapa dia diberikan kepercayaan oleh ayahnya, tahun berapa dia menjadi seorang menteri, kemudian menjadi perdana menteri, ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa timeline yang ada di teks King Faisal bin Abdul Aziz ini. Sekarang tugas kalian adalah untuk menulis teks King Faisal bin Abdul Aziz ini di buku tulis kalian. Kemudian baca dengan teliti dan garis bawahi mana yang timeline dari King Faisal Abdul Aziz ini. Ingat, timeline adalah waktu-waktu atau tahun-tahun di mana terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Ya, insya Allah kalau kalian membaca teksnya dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, kalian akan menemukan beberapa timeline di kisah di cerita Raja Faisal ini, ya. Oke anak-anak, alhamdulillah itulah yang materi yang bisa Bu Nisa sampaikan hari ini. Kita belajar bagaimana kita bersyukur mata. Ingat, kalian punya tugas untuk membaca Al-Quran setelah selesai sholat. Bacalah walaupun 1 lembar, ya. Yang masih umi juga membaca umi setelah selesai sholat. Kemudian kita belajarnya karakternya teliti, bersungguh-sungguh ketika mengerjakan tugas. Nah, tugas ini Bu Nisa harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Salin teksnya di buku tulis kalian, baca dengan teliti. Insya Allah kalian akan menemukan beberapa timeline yang ada di teks King Faisal ini. Sekian yang bisa Bu Nisa sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.